Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pada hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Jefedin Purba ST. Saat ini dipercaya sebagai Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit memaparkan tentang kepemimpinan transformasional kaitannya dengan kinerja pada suatu organisasi. Pada kesempatan kali ini, judul paparan yang saya ambil adalah penerapan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansi yang menghasilkan kinerja yang tinggi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kepemimpinan transformasional, terlebih dahulu ingin kami jelaskan di sini terkait dengan kepemimpinan. Menurut beberapa orang ahli, diantaranya bahwa kepemimpinan itu merupakan hubungan yang erat antara seorang dan kelompok manusia karena mempunyai kepentingan yang sama. Kepemimpinan dilaksanakan ketika seseorang mobilisasi sumber daya institusional, politis, psikologis, dan sumber-sumber lainnya untuk membangkitkan, melibatkan, dan memenuhi motivasi pengikutnya. Kepemimpinan memberikan keteladanan secara langsung kepada anggota, baik melalui contoh sikap, perilaku, maupun berupa perintah, teguran kepada anggota. Dan kepemimpinan itu merupakan hubungan di mana satu orang, yakni pemimpin, mempengaruhi pihak lain yang bekerja sama secara sukarela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan oleh pimpinan tersebut. Kepemimpinan transformasional menurut para ahli dapat dijelaskan antara lain bahwa gaya kepemimpinan transformasional ini merupakan gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada karyawan atau bawahan, ditandai dengan beberapa hal, diantaranya pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, pemimpin lebih bersifat kekeluargaan, saling percaya, kerjasama, dan saling menghormati di antara sesama anggota kelompok. Dapat juga dijelaskan bahwa kepemimpinan transformasional ini dapat diartikan sebagai proses penginspirasian perubahan dan pemberdayaan bawahan untuk mencapai tujuan yang tinggi untuk memperbaiki diri dan meningkatkan proses organisasi. Selanjutnya, dapat dijelaskan juga bahwa kepemimpinan transformasional sebagai sebuah perilaku yang bersifat proaktif, meningkatkan perhatian atas kepentingan bersama kepada para pengikut dan membantu para pengikut mencapai tujuan pada tingkatan yang paling tinggi. Kepemimpinan transformasional memiliki karakteristik diantaranya idealis influence atau charismatic influence, yaitu seorang pemimpin transformasional harus memiliki karisma yang mampu menyihir bawahan untuk bereaksi mengikuti pimpinan. Yang kedua adalah inspirational motivation, di mana karakter seorang pemimpin yang mampu menerapkan standar yang tinggi akan tetapi sekaligus mampu mendorong bawahan untuk mencapai standar tersebut. Yang ketiga karakteristiknya adalah intellectual stimulation, di mana karakter seorang pemimpin transformasional yang mampu mendorong bawahannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan rasional. Yang terakhir adalah individualist consideration, yaitu karakter seorang pemimpin yang mampu memahami perbedaan individual para bawahannya. Sasaran akhir daripada kepemimpinan transformasional ini adalah kinerja yang tinggi dari suatu organisasi. Di mana kinerja di sini dapat kita jelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja juga dapat diartikan sebagai hal atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja seorang karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor kemampuan secara psikologis
yaitu kemampuan atau ability karyawan terdiri dari kemampuan potensi atau IQ-nya dan kemampuan reality, yaitu knowledge dan skill-nya. Selanjutnya adalah faktor motivasi, di mana motivasi terbentuk dari sikap atau attitude dari seorang karyawan dalam menghadapi situasi kerja. Ahli lain juga menjelaskan bahwa kinerja seorang karyawan itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal di sini adalah faktor yang berasal dari dalam diri karyawan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor pendukung karyawan dalam bekerja yang berasal dari lingkungannya. Selanjutnya, faktor internal kerja dapat dijabarkan terdiri atas beberapa hal, antara lain kemampuan intelektualitas, disiplin kerja, dan pengalaman kerja. Semakin tinggi kemampuan intelektualitas daripada karyawan, semakin tinggi disiplin kerjanya, dan semakin banyak pengalaman kerjanya, itu berbanding lurus dengan kinerja daripada karyawan tersebut di dalam organisasi. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja daripada seorang karyawan dapat dijabarkan antara lain adalah gaya kepemimpinan, pengembangan karir, lingkungan kerja, pelatihan, kompensasi, dan sistem manajemen, terutama di lingkungan organisasi tempat dia bekerja. Evaluasi atau penilaian kinerja itu perlu dilakukan pada suatu perusahaan atau organisasi untuk dapat mendeskripsikan atau menggambarkan tingkat kinerja daripada perusahaan ataupun organisasi tersebut. Menurut beberapa orang ahli dijelaskan bahwa antara lain bahwa penilaian kinerja ini merupakan suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ahli lain juga menjelaskan bahwa evaluasi ini merupakan suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas atau performance seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja ataupun tujuan kinerja yang ditetapkan lebih dahulu. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa evaluasi ataupun penilaian kinerja ini merupakan usaha untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengelola manajemen pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pekerja atau sumber daya manusia di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Dengan kata lain, tujuan daripada penilaian kinerja ini pada suatu organisasi adalah untuk mengukur kinerja secara fair dan objektif. Untuk meningkatkan kinerja dengan mengidentifikasikan tujuan-tujuan pengembangan yang spesifik. Selanjutnya adalah untuk mengembangkan tujuan karir sehingga karyawan dapat selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan dinamika daripada suatu organisasi. Dari uraian tentang kepemimpinan transformasional dan kinerja, dapat kita tarik benang merah bahwa kepemimpinan transformasional itu berpengaruh terhadap kinerja organisasi, di mana peran kepemimpinan sangat penting, yaitu kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang juga mampu berubah dalam dirinya sendiri, mahir membaca tanda-tanda perubahan, visioner, serta lincah melakukan pergerakan cepat. Untuk mengubah organisasi agar mampu mengikuti langkahnya, diperlukan jenis kepemimpinan yang unik, kepemimpinan yang berfokus pada manusia, menangani manusia dengan cara membangun kepercayaan, memerintah dengan tujuan mengembangkan manusia di bawahnya. Ini merupakan kepemimpinan, ciri-ciri daripada kepemimpinan transformasional yang mempengaruhi kepada kinerja daripada organisasi yang dipimpinnya. Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan penting di sini. Poin pentingnya adalah bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pada suatu organisasi. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepemimpinan transformasional seorang pemimpin, maka tingkat kinerja karyawannya akan semakin tinggi. Pemimpin suatu organisasi diharapkan memiliki gaya kepemimpinan dan karakteristik kepemimpinan transformasional dalam memimpin unit kerja atau bawahannya, sehingga tim kerja yang dipimpinnya dapat melaksanakan tugas ataupun kegiatan dengan kinerja tinggi seperti yang diharapkan. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Besar harapan kami dari paparan ini dapat menambah wawasan ataupun pemahaman kita terkait kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi. Saran dan masukannya kami harapkan
untuk perbaikan dan kesempurnaan daripada paparan ini. Akhirul kalam, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.